100 real. Semuanya untuk upahnya semuanya 100 real, sampai insyaallah Al-Quran Bapak Ibu ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena yang jual-jual di luar yang 80, 90, 120, kalau kita taruh ke masjid itu akan dikeluarkan surat peraturan Saudi yang boleh masuk Masjidil Haram dan masuk Masjid Nabawi harus Al-Quran cetakan Madinah. Tapi cetakan yang lain bukan salah ya, nggak salah. Tapi cetakannya peraturan Saudi harus cetakan dari Madinah. Jadi para jemaah sekalian, manakala ada yang berangkat terus nama barakah Al-Quran di Masjid Nabawi atau di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita, atau orang tua kita, atau siapa saja. Mudah-mudahan mengalir pahalanya walaupun kita sudah tahu negara kita ya. Oke para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan menuju tempat yang bersejarah selanjutnya. Namanya Jabal Uhud. Jabal artinya bukit, sedangkan Uhud artinya satu. Boleh kita ambil dari kata ahad ya, atau wahid kalau ditasrifkan artinya satu. Kenapa disebut Jabal Uhud? Kalau kita perhatikan gunung yang ada di kota Madinah, satu dengan yang lainnya bersambung. Berbeda dengan Jabal Uhud ini, dia terpisah, lebih kurang panjangnya 7 km ya. Kenapa kita harus ziarah Jabal Uhud ini para jemaah sekalian? Berarti kita harus melihat sejarah kembali ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun pertama mau masuk Tabuk, tahun kedua terjadi peperangan namanya Perang Badarul Kubra, perang yang sangat dahsyat, tetapi singkat cerita dimenangkan kaum muslimin, sehingga dalam perang Badar itu banyak sekali orang kafir Quraisy, pemimpin kafir Quraisy pun yang tewas, salah satunya Abu Jahal. Pernah dengar Bapak Ibu Abu Jahal? Nah, Abu artinya apa? Pak, Jahal? orang jahil. Apa itu jahil? Bodoh. Bodoh. Kalau disebut apa dia artinya? Kalau disebut Abu Jahal, Bapak bodoh. Yang jahil. Hah? Apa yang jahil ayah ya? bodoh gitu ya. Kenapa disebut dia Abu Jahal? Bukan karena dia bodoh ya, dia orangnya pintar, cuman karena dia menganggap dirinya pintar, orang lain semua bodoh. Dia yang Nah, bodoh. itu yujahilun nas. Maksudnya orang yang selain dirinya dia anggap bodoh, Padahal dia yang dia bodoh. sendiri yang pintar. Dia pintar memang, tetapi karena anggapannya pada orang lain bodoh, maka dia disebut dengan Abu Jahal ya, seperti itu penjelas dari Syekh Muhammad Zaid. Jadi kalau ada yang sifatnya kayak gitu, merasa pintar sendiri, Abu Jahal lah itu, keturunan Abu Jahal. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena kekalahan ini kaum kafir Quraisy pun menyusun kekuatan selama setahun. Kemudian pada tahun ketiga Hijriah, kaum kafir Quraisy datang dari kota Makkah sebanyak 3.000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap untuk menyerang kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Setelah di perjalanan terdengar kabar kepada Nabi dan kepada para sahabat, maka Nabi mengajak para sahabat bermusyawarah bagaimana caranya menghadapi kaum kafir Quraisy ini. Maka diadakanlah musyawarah. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita hadapi di dalam kota Madinah? Apa tujuannya? Ketika nanti terjadi peperangan, istri kita, anak kita bisa membantu melempar apa dari jendela, dari pintu dan sebagainya. Disetujui oleh Rasulullah. Ada lagi kalangan sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita keluar saja dari kota Madinah? Apa tujuannya? Mana tahu nanti kekalahan di pihak kita, kekalahan kita bukan kekalahan yang petang, sebab tidak berada di tempat tinggal kita sendiri. Itu pun disetujui oleh Rasulullah SAW, sehingga Nabi kita masuk ke kamar memakai baju perang dan pedang. Tetapi sahabat yang mengusulkan kedua ini menyesal. Kenapa kita harus mengusulkan lagi? Karena pendapat yang pertama telah disetujui oleh Rasulullah. Maka mereka ajukan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sangat pantang bagi seorang Nabi benar Rasul kalau sudah memakai baju perang, menyandang pedang, melepaskannya kembali sebelum selesai peperangan. Maka keluarlah kaum muslimin para jemaah sekalian sebanyak 1.000 melawan 3.000 dengan perlengkapan senjata yang seadanya. Di tengah perjalanan mundur lagi 300 pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik. Ya, tinggal kaum muslimin 700 melawan 3.000. Tetapi setelah sampai di bukit Uhud ini para jemaah sekalian, Khalid bin Walid itu sudah lama belajar taktik perang, strategi perang sudah lama. Tetapi ketika dia melihat susunan yang dibuat oleh Rasulullah, dia kagum.